Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kajiannya untuk siapa ini? Untuk santri atau untuk orang tua? Untuk semuanya. Yang punya nama Zubair di sini siapa? Santri namanya Zubair. Ada enggak? Santri namanya Zubair. Ada enggak? Kalau ada bilang ada, kalau enggak. Jangan membuat orang yang bertanya menunggu. Ada enggak? Enggak ada. Kalau ikhwan namanya Zubair? Ada enggak? Aba, orang tua namanya Zubair. Lagi berkelana. Jadi kelas yang paling tinggi kelas berapa ini? Takhusus. Ketua kelasnya siapa? Wah, udah pernah ketemu kita ya. Pertanyaan buat kelas yang paling tinggi sekaligus ketua kelasnya. Apa hubungannya Zubair dengan Sungai Nil? Kalau enggak nanti orang tua lo yang jawab. Kalau yang muda-muda malu, sungkan, nanti yang jawab orang tua. Apa hubungannya Zubair dengan Sungai Nil? Tahu Sungai Nil enggak? Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia, yang membelah benua Afrika. Sungai Nil. Kita kenalnya kan Nil itu di Mesir, ya kan? Padahal bukan cuma di Mesir, melewati beberapa negara. Apa hubungannya Zubair dengan Sungai Nil? Ada cerita tentang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang namanya Zubair bin Awam. Al-Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Cerita itu juga berkaitan dengan Sungai Nil. Tepatnya di negeri Habasyah. Habasyah itu sering diartikan Ethiopia. Padahal kurang tepat kalau diartikan Habasyah itu Ethiopia. Sebab Habasyah itu negeri yang sudah ada sejak zaman dulu. Sementara Ethiopia pada sejarah yang berikutnya. Negeri Habasyah sekarang meliputi Ethiopia, Eritrea, dan negara-negara tetangga lainnya, Somalia, Somaland. Jadi negara-negara Afrika bagian timur ya. Pada saat umat Islam di kota Mekah yang semakin hari semakin ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy, kenyamanan dan ketenangan beribadahnya terus diusik dan diganggu. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah.
hijrah ke Habasyah. Itu berangkatnya diam-diam, tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi, tidak kelihatan orang. Karena upaya dan keinginan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah tidak diridhoi oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi banyak juga yang akhirnya tiba di negeri Habasyah dalam rangka hijrah. Itu pun masalah belum selesai. Sesampainya di sana, di bawah jaminan dan pengayoman Najasyi, raja negeri Habasyah, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, berangkatlah ke sebuah negeri yang rajanya adil dan bijak. Kemudian pun Raja Najasyi itu masuk Islam, sehingga ketika wafat Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk melaksanakan sholat secara gaib untuk Najasyi radhiyallahu anhu. Sesampainya di negeri Habasyah, masalah belum selesai. Ternyata orang-orang Quraisy belum sepenuhnya menerima kenyataan itu, sehingga mereka mengutus beberapa orang, tugasnya memulangkan kembali mereka yang sudah hijrah ke Habasyah pulang ke kota Mekah. Yang diutus juga orang-orang terpilih. Yang dilakukan pertama oleh mereka adalah menghubungi para pendeta, dibawain oleh-oleh khas kota Mekah, aneka kerajinan kulit. Jadi kulit itu di kota Mekah memang terkenal istimewa. Jadi bahan bakar kulit hewan dan binatang ya maksudnya. Permintaan mereka cuma satu. Nanti kalau kami berbicara di hadapan Raja Najasyi, kalian iya aja. Pokoknya dukung apa yang kami inginkan. Iya. Maka utusan-utusan itu ingin menghasut, memberikan informasi yang jelek tentang kaum muslimin. Kata mereka, kami ini keluarga sendiri, bahkan kami paman-paman mereka. Mereka itu satu persatu disebutkan, dijelek-jelekin. Namun Najasyi radhiyallahu anhu, seperti yang telah dipuji oleh Nabi SAW, adalah raja yang adil, bijak, tidak mudah untuk dihasut. Najasyi kemudian memanggil perwakilan umat Islam, menanyakan hal itu kepada mereka secara langsung, mendengar dari kedua belah pihak, tidak langsung menerima apa yang disampaikan oleh utusan Quraisy. Sebagai juru bicara umat Islam, sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala diceritakan apa adanya, tidak dibuat-buat, nggak ada rekayasa. Dijawab oleh Ja'far bin Abi Thalib sesuai Al-Quran dan tuntunan Nabi SAW. Diceritakan kepada Raja Najasyi bahwa kami dulu hidup dalam kegelapan jahiliyah. Kejahatan satu persatu disebutkan, menyembah patung, durhaka kepada orang tua, membunuh, berzina, minum minuman keras, dan seterusnya. Kemudian ada di antara kami seseorang yang kami kenal baik, kami mengerti betul siapa dia, nasabnya, akhlaknya. Orang itu menyatakan dirinya sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak kami untuk beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada orang tua, menjalin silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, tidak makan bangkai, tidak makan harta riba. Ajakan-ajakan kebaikan yang dia sampaikan, kami ikut, kami turuti dia. Tapi ternyata masyarakat kami ada yang menentang. Maka kami pun ditekan, dibenci, dimusuhi, tidak bebas dan tidak merdeka. Sampai kemudian kami mendengar informasi di negeri ini, di kerajaan ini,
ada seorang pemimpin yang adil dan bijak, yaitu Anda, wahai Raja Najasyi. Sehingga kami datang ke sini dalam rangka mendapatkan perlindungan dan pengayoman. Kata Raja Najasyi, udahlah, kalian bebas beribadah di negeriku, tidak ada siapapun yang mau mengganggu. Terus begitulah ceritanya, panjang. Itu secara singkat dan ringkas saja. Sehingga ikhwati fillah rahimakumullah, Najasyi itu betul-betul dicintai oleh umat Islam, dihormati oleh umat Islam, para sahabat yang hijrah ke sana. Kenapa? Karena sang raja yaitu Najasyi memberikan jaminan perlindungan keamanan untuk umat Islam sehingga bebas beribadah sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang mengganggu dan tidak ada yang berani mengganggu. Sampai kemudian pada waktu yang selanjutnya ada pemberontak yang ingin menggulingkan kekuasaan Raja Najasyi. Para pemberontak ini ingin menurunkan dan melengsarkan Raja Najasyi, ingin merebut kekuasaannya. Sehingga terjadilah perang antara pasukan Najasyi dengan para pemberontak. Kata para sahabat radhiyallahu anhum ajmain saat itu, tidak ada yang lebih membuat kami bersedih dibandingkan hari itu. Mendengar informasi akan pecah perang antara Raja Najasyi dengan para pemberontak. Sedihnya luar biasa. Kaum muslimin sedih. Kenapa? Khawatir seandainya Raja Najasyi kalah, digantikan oleh penguasa yang lain, penguasa yang tidak mengerti hak-hak umat Islam, penguasa yang belum tentu bijak dan belum tentu adil. Khawatirnya luar biasa. Informasi didapatkan bahwa perang itu akan terjadi di seberang Sungai Nil. Nah, ini ceritanya. Akan terjadi di seberang Sungai Nil. Dua pasukan besar. Kaum muslimin kan harap-harap cemas ini. Informasinya gimana? Perkembangannya seperti apa? Perang besar, karena itu akan menentukan langkah yang akan diambil umat Islam selanjutnya. Nah, maka mereka rembugan kalau bahasa Jawanya, diskusi, musyawarah. Ini caranya bagaimana supaya kita bisa mengerti dan mengikuti perkembangan perang yang terjadi di sana. Nah, siapa yang mau dan siapa yang siap? Jelas jawabannya. Siapa? Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Beliau yang paling muda usianya. Paling muda usianya. Ya. Masih 25 tahun, 26 tahun lah usianya. Itu paling muda. Radhiyallahu ta'ala. Nah, itu usia masih muda ya. Hitungannya pemuda. Apa yang mereka lakukan? Girbah. Sungai Nil itu bukan kecil. Sungai Nil itu apa? Lebar sekali. Lebih lebar dari Sungai Citarum. Lebar Sungai Nil itu lebar sekali, panjang, berkelok-kelok. Zubair bin Awam diutus oleh umat Islam, kaum muslimin, untuk melihat dan menyaksikan secara langsung perang antara Najasyi dengan para pemberontak. Maka mereka mencari girbah untuk dijadikan sebagai pelampung. Girbah itu tempat penyimpanan air yang terbuat dari kulit kambing seringnya. Kalau orang sana nyembelih kambing, setelah disembelih, kulitnya bukan ditetelin gini, tapi ditarik sehingga utuh. Itu Abu Bayaki. Utuh dia. Tinggal dikeringkan, ada caranya tersendiri, tekniknya. Kemudian diikat, tutup-tutup, bisa untuk nyimpen air dan sehat. Jadi kirbah itu kayak kantong dari kulit, balon lah kalau bahasa kita. Jadi kantong terbuat dari kulit, mereka tiup sampai kemudian isi udara. Lah itu diikatkan di mana? Di dada atau punggungnya Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala. Kemudian apa?
diperintahkan untuk menyeberang ke Sungai Nil. Untuk menyeberangi Sungai Nil. Nyebrang, selamat. Sehingga punya kesempatan itu apa? Menyaksikan secara langsung pertempuran sampai akhirnya Najasyi yang menang. Segera Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu kembali menggunakan teknik yang sama, menyampaikan kabar gembira kepada umat Islam bahwa Najasyi menang. Itu mereka tinggal di sana sampai kemudian Nabi Muhammad SAW perintahkan para sahabat untuk hijrah ke kota Madinah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terutama dan terkhusus tulabul ilmi di Ma'had Riyadul Jannah Cilengsi ini, adik-adik saya lah kalau yang santri ini. Banyak hal dari para sahabat yang harus kita pelajari dan kita baca, ya kan? Yang belum kita ketahui masih terlalu banyak. Bagaimana kita akan mencintai para sahabat sebagaimana yang diperintahkan Nabi SAW, sementara kita tidak mengerti dan tidak mengenal mereka. Gak mungkin cinta itu tumbuh kepada seseorang yang tidak kita kenal. Gak mungkin, mustahil itu. Harus dikenal dulu secara langsung maupun tidak. Kita tidak bisa secara langsung bertemu dengan para sahabat, tetapi riwayat-riwayat itu kan ada, tercatat, termaktub di dalam buku-buku sejarah, kitab-kitab sirah. Membaca sejarah para sahabat itu akan menumbuhkan cinta kita bukan hanya kepada para sahabat, tetapi sekaligus menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Juga akan menumbuhkan serta melahirkan cinta kita kepada Islam. Kenapa? Rasa cinta kepada Islam itu semakin luntur. Yang kita maksud rasa cinta kepada Islam, ya rasa cinta yang sesungguhnya, bukan hanya di bibir saja, ya, bukan cuma teriak takbir Allahu Akbar la ilaha illallah tapi kagak pernah sholat. Nah, seperti itu. Bukan cuma mengaku sebagai orang yang cinta kepada sunnah Nabi, tetapi justru pada saat yang sama dia melecehkan sunnah Nabi. Bukan seperti itu. Rasa cinta kepada Islam dalam arti yang sebenar-benarnya itu mulai luntur dikit. Terkikis. Rasa cinta kepada Islam itu dari dada kita, bukan dada orang lain loh ya. Tanpa kita sadari terkikis dari dada kita sendiri. Nah, harus diakui. Buktinya apa kalau itu sudah mulai luntur dan sudah mulai terkikis? Buktinya seriusan atau kurang semangatnya kita untuk membaca sejarah-sejarah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita tidak akan mungkin bisa termotivasi dan semangatnya terdorong untuk berdakwah, memperjuangkan Islam kalau kita tidak mengerti para teladan dalam dakwah, yaitu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Nah, kita tidak akan maksimal untuk memperjuangkan Islam, memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan sunnah Nabi SAW tanpa melihat ke belakang. Dulu para sahabat itu seperti apa memperjuangkan Islam? Setelah kita mengetahui, sadar bahwa para sahabat perjuangannya luar biasa, pengorbanannya Masya Allah untuk memperjuangkan Islam, apapun mereka berikan, bukan cuma suara, tenaga, pikiran, harta benda, tanpa menghitungnya, jiwa raganya pun memperjuangkan Islam. Dan itu nyata kan dalam sejarah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkhusus tulabul ilmi, santriwan Ma'had Riyadul Jannah Cilengsi. Itu tugas kita loh ya. Tugas kita santri itu begitu, bukan cuma santri semuanya, itu kewajiban kita. Jangan sampai merasa cukup dengan pelajaran-pelajaran yang disampaikan di kelas. Pokoknya buku yang dipelajari itu aja. Akidahnya, hadisnya, bahasa Arabnya.
Jangan merasa puas. Nah, ilmu kita nggak akan pernah berkembang kalau hanya mencukupkan diri dengan buku-buku yang dijadikan kurikulum. Buku-buku, mata pelajaran yang diajarkan di kelas itu hanya intinya, sebatas membangkitkan kemampuan dan kemauan kita untuk belajar lebih lanjut lagi. Sehingga belajar itu nggak ada lulusnya. Sudah menghabiskan kitab A, B, C, D, E, udah menyelesaikan kitab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selesai. Enggak. Nah, wawasan kita nggak akan bertambah seperti itu. Tidak akan pernah cukup. Kalau hanya apa? Hanya mencukupkan diri dengan buku-buku di kelas itu. Nah, semangat untuk membaca. Wah, nggak bisa baca Arabnya, ya belajar bahasa Arab dong. Udah ngerti nggak bisa bahasa Arab, diem aja. Udah sadar nggak bisa bahasa Arab, enjoy aja, kayak nggak merasa bersalah gitu. Nggak bisa kan? Harusnya kalau kita udah sadar, waduh, buku-bukunya Arab semua, gundul, belum ada yang nerjemahin. Kok mikir orang yang nerjemahin? Berpikirlah bahwa kamu yang harus menerjemahkan. Jangan berharap, wah ini biar Ustaz Mubarak aja yang nerjemahin, atau Ustaz Aib yang nerjemahin, Ustaz Mukhtar yang nerjemahin. Kapan majunya kalau kayak gitu? Kapan kita berkembang? Tapi punya cita-cita, mampu membaca buku-buku seperti itu. Bahkan bila perlu, terjemahkan. Belajar dikit-dikit menerjemahkan. Jangan merasa cukup dengan tugas dari ustadz, tugas dari guru, tugas dari mudarris. Bagaimana bisa berkembang seperti itu? Cuma diam di tempat. Semangat itu perlu. Ya kan? Salah satu bentuk semangat yang harus kita pupuk, yang kita tumbuhkan dan kita jaga adalah menambah pengetahuan, menambah ilmu, wawasan di luar pelajaran-pelajaran kelas. Ya kan? Termasuk membaca sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kalau kita baca sejarah para sahabat, nggak ada bosan-bosannya, nggak akan jenuh. Kenapa? Ceritanya nyata. Unsurnya bukan hanya dunia, tapi sekaligus mengajarkan kita tentang nilai-nilai akhirat. Kalau yang dibaca sekarang anak-anak muda bukan sejarah sahabat, tetapi sejarah Yunani kuno, kan itu. Sejarah peradaban suku Inca, suku Maya. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Alhamdulillah nggak tahu kalian. Iya kan? Yang dipelajari sejarah dunia secara umum. Nah, kalau pas pulang liburan setelah ujian, Al-Quran nggak dibaca, yang dicari komik. Ya enggak, alhamdulillah. Yang dicari buku-buku ini, cerita legenda rakyat, asal muasal Gunung Tangkuban perahu yang begini, asal muasalnya Danau Toba, Banyuwangi, Surabaya, ikan suro dan buaya, kan itu. Belum nanti batu maling kundang. Cerita-cerita rakyat seperti itu, senang, memang asik, tapi kan bohong itu, fiktif, dusta, nggak mengajarkan apa-apa. Ya kan? Jelas-jelas bohong. Candi Prambanan katanya yang bangun jin, karena Bandung Bondowoso dikelabuin sama Roro Jonggrang. Ya insyaallah. Itu kan yang kita makan sejak dulu. Alhamdulillah adik-adik kita, anak-anak kita terselamatkan dari yang seperti itu. Tapi jangan lengah. Jangan lengah. Kenapa? Karena rasa penasaran mereka, anak-anak dan adik-adik kita ini lebih besar daripada rasa penasaran kita. Sehingga nyari-nyari sendiri itu. Maka tugas kita mengarahkan baca sejarah, terutama sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Lihat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dalam usia muda sudah berani melakukan satu tugas penuh resiko. Belum pernah sekalipun menyeberang Sungai Nil.
tidak mengerti watak sungai Nil itu seperti apa, arusnya, alirannya, dalamnya. Kemudian hewan-hewan yang tinggal di sana dan hidup di sana, nggak ngerti. Tapi karena ingin melihat pertempuran yang terjadi antara Raja Najasyi dan para pemberontak itu, tetap berangkat. Dan itu, lihat teknologinya udah maju, pakai pelampung, iya kan? Sederhana, tapi safety ternyata nomor satu. Ya kan? Walaupun tawakal, tapi tetap apa? Berikhtiar itu tadi, gerbah kantung kulit tadi ditutup, ngambang. Radhiyallahu anhu. Nah, perjuangan dan keberanian Zubair bin Awam bukan cuma saat itu saja. Kalau kita bisa memahami cerita tadi, seharusnya kita bisa menyimpulkan bahwa memang Zubair bin Awam sejak kecilnya sudah terdidik untuk apa? Berani. Terdidik untuk berani. Nah, kita sebagai orang tua tugasnya mendidik anak-anak untuk berani, supaya mereka berani. Kita sebagai anak-anak, sebagai santri juga harus mau dididik untuk berani. Berani menyampaikan kebenaran terutama. Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu itu sejak kecil sudah yatim. Yatim. Karena ayahnya meninggal dunia ketika terjadi perang di zaman jahiliyah dulu. Yang merawat dan mendidik Zubair bin Awam ibunya sendiri, seorang janda. Statusnya apa? Ibu Zubair bin Awam dengan Nabi Muhammad SAW. Bibi. Siapa namanya? Sofiyah. Sofiyah itu ibu dari Zubair bin Awam, bundanya beliau. Sofiyah bintu Abdul Muttalib radhiyallahu anha, masuk Islam. Itu dikenal sebagai wanita yang pemberani, ya kan? Wanita pemberani. Nah, ketika di Madinah bawa khanjar, pisau. Ngapain? Kok bawa pisau? Situasi perang, supaya nanti kalau ada orang kafir mendekat, saya belah perutnya. Luar biasa. Jadi sang ibu itu yang paling berpengaruh di dalam menanamkan rasa berani kepada Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Sering dipukul sama ibunya. Tapi pukulan yang dilakukan sang ibu bukan pukulan benci, bukan pukulan luapan emosi, bukan. Pukulan yang tujuannya mendidik, sifatnya mentarbiyah. Beda loh. Orang tua memukul itu karena emosi, karena meluapkan isi hati, dengan memukul tanda cinta dan kasih sayang. Beda. Kita sebagai orang tua harusnya bisa membedakan. Seperti itu juga kita sebagai anak harus bisa membedakan. Kalau misalkan orang tua mukul, orang tua nyubit, orang tua jewer, atau menghukum secara fisik, kita bisa ngerti ini sayang. Nah, ini karena cinta sama anak. Nah, tapi yang menyedihkan banyak anak-anak kita, adik-adik kita mengeluh, ini mukulnya benci, Ustaz. Abiku kalau mukul, waduh, gelap mata. Ibu juga gitu, sama aja. Merasa dididik dengan apa? Kekerasan. Bukan keras sih sebenarnya, asalkan itu sesuai dengan porsinya. Memukul boleh. Nabi SAW juga membolehkan untuk dipukul. Tapi ingat, pukulan yang dilakukan atau diberikan kepada anak yang dasarnya benci, luapan emosi, itu pasti beda dengan pukulan yang diberikan niatnya apa? Mendidik, mentarbiyah, sayang. Sofiyah bintu Abdul Muttalib, ibunda dari Zubair, memukulnya itu dalam rangka mendidik, mempersiapkan mental dan jiwanya sekaligus fisiknya. Sampai orang-orang protes. Tetangga-tetangganya itu protes. Keluarga besarnya, kamu terlalu keras mendidik anakmu. Biar, sambil mengucapkan beberapa bait syair yang saya enggak hafal. Intinya membela untuk membenarkan sikapnya mendidik Zubair dengan cara seperti itu. Tapi ingat sekali lagi, tujuannya mendidik, mentarbiyah, bukan luapan emosi.
Nah, sehingga tujuannya bukan melukai anak. Banyak kan kejadian orang tua mendidik anak dengan fisik, dipukul, tapi akhirnya melukai anak. Nabi melarang seperti itu. Sehingga Nabi melarang untuk memukul bagian wajah. Ya. Nabi mengatakan, ghairu mubarrih, darban ghairu mubarrih. Pukul anakmu, pukulan yang tidak menyakiti. Mungkin fisik tersakiti, tapi anak paham dan mengerti bahwa pukulan yang diberikan orang tua itu sebagai tanda sayang, tanda cinta. Kita sebagai anak-anak gitu Mas ya. Kalau misalkan orang tua marah, abi dan uminya marah, ustadznya marah, menurut kita sampai kemudian dihukum, suruh cuci sana, suruh bersih-bersih sini, nyapu. Kita sebagai anak jangan berpikir buruk. Jangan suudzon. Kita sebagai anak, sebagai murid, santri harus berpikir ini tanda perhatian. Ini bentuk kasih sayang. Ini karena orang tua cinta. Kalau bukan karena cinta, kita akan dibiarkan sebagai anak. Enggak akan diperintah untuk berbuat baik, enggak akan dilarang dari kejahatan, dari kemungkaran. Tapi kalau orang tua sampai bersikap keras, kan itu. Mungkin dengan bicara, omongan, mungkin dengan fisik atau hal-hal yang lain, kita sebagai anak ingat. Nah, jangan merasa dibenci sama orang tua. Jangan merasa dibenci orang tua. Jangan merasa dimusuhi orang tua. Jangan merasa orang tua menilai kita itu hanya beban saja. Jangan, sebagai anak jangan berpikir yang negatif seperti itu. Sebaliknya kita sebagai orang tua, fahamkan kepada anak-anak kita bahwa saat menghukum, ketika memukul bahkan, itu karena tanda cinta, sayang, perhatian. Nah, hasilnya kan luar biasa. Siapa Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu? Pendidikan yang diberikan sang ibu, orang tua, hasilnya luar biasa. Nah, masuk Islam masih di usia muda Zubair bin Awam. Ada yang mengatakan 8 tahun lah, ada yang mengatakan 16 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Tapi semua pendapat itu menunjukkan Zubair bin Awam masuk Islam masih dalam usia muda. Semua pendapat kalau misalkan kita kumpulkan, itu usia paling tua sebagai salah satu pendapat itu 16 tahun. 16 tahun pun masih muda. Nah, luar biasa. Tapi kalau dihitung-hitung ya usianya antara 12 sampai 14 tahun. Karena beliau lahir itu 28 tahun sebelum hijrah. Iya kan? 28 tahun sebelum hijrah. Nah, berarti ketika masuk Islam, kalau itu tahun pertama kurangi 13, 28 kurangi 13 berapa? 15 ya? Ya sekitar itulah. Nah, masih kecil sudah masuk Islam, melawan arus loh. Itu bukan karena gak paham, cuma ikut-ikutan, bukan. Bukan ikut-ikutan Zubair bin Awam masuk Islam itu, radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Saya ulangi kembali, beliau masuk Islam di usia muda bukan karena ikut-ikutan, bukan. Tapi karena faham betul, ini jalan yang benar. Berani loh Mas, masih kecil, muda, menyatakan Islam. Jumlahnya sedikit, gak sampai 10 orang zaman itu. Yang dihadapi semua masyarakat Quraisy, seluruh penduduk dan warga kota Mekah. Itu pun dengan situasi orang-orang Mekah bukan kemudian membiarkan begitu, dimusuhi, dibenci. Bahkan yang paling keras paman kandungnya sendiri, Naufal namanya. Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala diikat sama pamannya, kemudian diasepin. Tahu diasepin enggak? Apa namanya? Pelepah-pelepah itu, kayu-kayu ranting, kumpulkan semua, dibakarkan, keluar asapnya ya. Itu diasepin tuh sampai apa namanya? Enggak bisa bernafas. Kemudian Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala apa kemudian
membatalkan keislamannya, nurut dengan pamannya, enggak, tetap istiqomah, teguh di atas keislaman. Itu yang harus kita contoh, adik-adikku. Itu yang mesti kita teladani. Sebenarnya kurang lebih sama lah yang dihadapi Zubair bin Awam ketika itu dengan yang sekarang kita hadapi. Nah, kalau kita masih dalam lingkungan pondok mungkin belum begitu terasa. Tapi kalau udah pulang ke rumah, pas liburan, liburannya kapan mas? Udah liburan belum? Hah? Udah? Kok nggak pulang? Hah? Udah kembali lagi? Hah? Udah kembali, berarti nggak liburan sekarang? Oh enggak. Kalau liburan terus yang di rumah nggak pakai jubah, nggak pakai ini siapa ini kalau sholat malu gitu? Ada nggak? Masih ada nggak? Nggak usah dicari tahu ya, kasihan ya. Tapi ada seperti itu. Di pondok solehnya luar biasa, syekh aja kalah tampilannya. Maksudnya saking semangatnya di pondok pakai sorban, pakai celak, ya kan? Jubahnya nggak terima buatan lokal, pengennya yang made in Arab Saudi gitu, minyak wangi, wah top pokoknya. Giliran pulang ke rumah, gitu, cuma pakai kaos sama sirwal doang salat ke masjid, tutup kepalanya kagak dipakai. Kenapa? Malu diajakin tetangga. Masya Allah. Lah Zubair bin Awam teladan dan contoh kita bagaimana memberikan uswah buat kita. Lihat sendiri. Kalau sekarang kan banyak umat Islam tuh banyak. Zaman dulu umat Islam gak lebih dari 10, maka mereka disebut kelompok Ats-Tsamaniyah, karena berdelapan masuk Islam bersama dengan yang dibawa oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu sedikit sekali mas, yang masuk Islam masih sedikit sekali. Lah sekarang di mana-mana umat Islam mau malu sama siapa? Yang kita lakukan di ma'had, yang kita tegakkan sudah sunnah-sunnah Nabi di pondok ini, kita bawa pulang ke rumah. Pede gitu loh, percaya diri. Kan itu. Jangan aduh malu. Mau malu sama siapa? Enggak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Percaya diri. Kan itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu Zubair bin Awam radhiyallahu taala. Masih kecil sudah menyatakan Islam. Yang membawa dan sebagai perantara siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Nah, beliau teguh walaupun disiksa oleh pamannya. Ketika pamannya berkali-kali menghukum, menyiksa secara fisik, ini Zubair enggak berubah-ubah. Akhirnya bosan sendiri pamannya. Udahlah terserah kamu sana. Bosan sendiri pamannya. Kita juga gitu dong. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita, tegakkan sunnah yang sudah kita tegakkan di pondok. Kalau diomongin orang biarin aja, diomongin lagi biarin lagi, diomongin terus didiemin terus, ya kan? Diomongin berulang-ulang, kita diemnya juga berulang-ulang. Nanti akhirnya kan bosan juga dia. Diomongin, udah, alhamdulillah. Apalagi tetap ada kemungkinan ketika kita tegakkan sunnah seperti itu, ada mungkin tetangga, keluarga, teman, ada kemungkinan mereka tertarik. Bukan cuma kemungkinan, itu sudah sering terjadi. Aneh, kok kamu aneh sih? Kan itu. Yang lainnya masih pada makan-makan, kamu malah ke masjid duluan sendiri. Kenapa sih? Apa enggak sholat nanti aja? Di kesempatan nerangin, oh enggak lah, sholat kok harus, udah ada panggilan azan, sholat dulu. Yang lainnya masih main bola nih, main bola. Berhentinya bukan azan maghrib, setelah azan maghrib baru berhentinya. Kalau di kampung-kampung begitu nggak? Ya kan, betul nggak mas? Rumahnya mana? Jangan kaget gitu dong. Harus pemberani. Rumahnya mana? Mana? Citra. Kalau sore banyak nggak main bola di sana? Berhentinya kapan itu? Jam 6. Pas adzan maghrib, sebelum adzan maghrib. Terus mereka pulang untuk sholat apa pulang terus
enggak sholat. Ini kan maghrib juga nih. Kan gitu ya. Ketika kita ikut misalkan sesekali main bola, dia cuma bola. Ya udahlah, teman sendiri main bola sekali. Udah persiapan waktu sholat maghrib kita berhenti ya. Kok berhenti sih? Persiapan sholat maghrib. Gitu nggak usah. Enggak, mau ke belakang. Mau sholat maghrib kok mau ke belakang. Nggak usah malu. Ingin sholat, ingin ibadah kok malu. Mau kemana Main lagi dong. Enggak, ini dicari orang tua. Mau sholat kok. Bohong ya kan? Kita juga gitu. Sekarang kita persiapan sholat maghrib dulu ya. Ini itu wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan nanti insyaallah. Udah, panitianya gitu, nurut aja. Masih banyak ceritanya tentang Zubair bin Awam nanti pada maghrib ya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.